Aku sering juga pergi kemana-mana. Ada momen dimana aku nyampe rumah tuh kayak sendiri, sepi gitu. Kayak kenapa ya? Padahal gue tadi di luar happy-happy aja. Ternyata satu, karena aku nggak punya temen cerita yang aku bisa katakan. Untuk netizen followersnya Teh Echa gitu yang selalu mengikuti hari-harinya Teh Echa baik di Instagram maupun di YouTube maupun di akun Instagram nge-MC Teh Echa ya pasti tahu banget nih kalau Teh Echa tuh sekarang punya tambatan hati yang baru lah ya. Namanya sama lagi. Ketawanya tuh happy banget kayaknya. Namanya sama ya, berarti memang mungkin jodohnya dengan nama itu ya. Amin ya. Teman-teman ya. Nah, ada nggak sih Teh Echa yang pernah julitin gitu, apalagi terus namanya sama gitu ya kan, namanya netizen kan kadang suka nggak bisa dikontrol ya jempolnya tuh. Pernah banget. Coba gimana tuh? Bahkan itu lucu banget ya, waktu aku tuh tadinya tuh nggak mau publish soal pasangan kan. Dulu tuh aku tuh nggak pernah publish Reza yang sebelumnya ataupun mantan-mantan. Aku ya nggak banyak sih mantannya ya. Karena kayak dulu aku berpikir bahwa ya udah cukup aku, keluarga dan sahabat yang tahu. Tapi karena aku udah dapat kejadian yang membuat aku berat pada saat itu, aku udah pikir kalau nanti gue punya pacar lagi gue mau posting. Gue pengen semua orang tahu kalau gue bahagia punya dia. Karena dulu itu hal yang aku sesali Kak. Karena semua orang tuh tahu pas almarhum Reza tuh udah nggak ada. Jadi kayak kenapa sih harus tahunya ketika aku cuma mendeskripsikan dia gitu. Jadi sekarang ketemu lagi Reza yang baru, kaget kayak kok Reza sama ya gitu. Tapi beda orang beda cerita, beragam banget kayak bahkan ada orang yang bilang kamu tuh cari pacar yang namanya Reza juga ya. Enggak, nggak tahu gitu. Terus tipenya juga sama, lagi kurus-kurus suka berpetualang kayak itu tuh nggak tahu, ngalir aja. Kayak lucu sih, lebih ke beragamnya kayak gitu. Terus ada yang suka compare kan, mereka sendiri ya yang menyimpulkan, tapi ya pasti akan ada aja sih yang menyamakan gitu. Benar-benar. Nah, boleh nggak sih di spill lah ke kita sedikit, ketemu sama Reza yang baru ini di mana sih Teh Echa? Kita kupas setajam pisau dapur. Ini kayak program gosip ya Mbak ya. Infotainment jadinya. Ketemu dikenalin teman karena ada titik di mana ada harus move on nih, udah 3 tahun sendiri, viewer sendiri, kayak butuh orang baru menemani partner lah untuk berbagi cerita. Mulai cari, ya siklusnya sama dulu, kenal gak jadi, sampai akhirnya setiap temen yang mau kenalin tuh aku gak pernah nolak sih Kak, karena yang namanya kalau jodoh ya akan ada jalan, kalau enggak ujung-ujungnya teman. Dikenalin teman, mencoba menjalani, kaget juga pertamanya ya namanya sama gitu kan. Tapi akhirnya setelah aku yakin sama untuk memulai hal yang baru, karena wajib banget sih bagi aku untuk melanjutkan kisah yang baru lagi gitu. Akhirnya ya udah memutuskan untuk menerima dia menjadi partnerku. Untuk teman-teman di sini yang mungkin belum punya pacar, bagian ini di skip aja ya. Iya, bagian nanti agak sensitif. 3 tahun kok aku single. Oke, nah kapan sih Teh Echa memutuskan untuk kayak oke, ini nih saatnya untuk aku melanjutkan lagi gitu? Kapan Teh Echa taunya? Ketika aku ngerasa butuh teman cerita aja sih Kak, karena ada momen dimana aku sahabatku banyak. Aku sering juga pergi kemana-mana. Ada momen dimana aku nyampe rumah tuh kayak sendiri, sepi gitu. Kayak kenapa ya? Padahal gue tadi di luar happy-happy aja. Ternyata satu, karena aku nggak punya teman cerita yang aku bisa katakan dambatan hati gitu, yang dimana kita bisa cerita hari ini kita ngapain ya, hari ini aku udah ngelakuin apa. Akhirnya kayaknya udah momennya deh gitu. Ya udah. Dan kalian jangan move on karena pengen cepet-cepet punya pengganti baru. Move on lah ketika kalian sudah merelakan kisah sebelumnya. Karena nggak bisa disamain Kak. Yang ada jadinya takutnya menjurus ke toksik hubungannya. Gitu. Karena masih ada bayang-bayang masa Betul. lalu ya. Ini kalau sekarang sesinya jadi sesi Curhat. percintaan. Oke, Teh Echa pernah ada rasa takut nggak sih awal-awal waktu mau memulai hubungan lagi gitu? Karena ya kehilangan orang yang tercinta kan itu trauma yang besar ya gitu. Terus apalagi kamu membuka diri juga ke netizen gitu. Ada rasa takut nggak sih? Semenjak kejadian itu rasa takut aku tinggi, bukan hanya ke pasangan, bahkan ke keluarga dan juga teman-teman.
karena kan posisinya mau ketemu ya Kak. Jadi pernah ada momen dimana tiap janjian sama orang aku tuh kayak keringet dingin, ketakutan, gemeter, dan deg-degan yang nggak jelas. Apalagi misalnya aku janjian sama kakak nih, kakak bilang aku OTW ya, terus kakak nggak ada kabar. Karena kan kita kadang suka ke-skip ya, nggak bales chat atau sibuk. Itu aku khawatirin kamu banget, takut ya. Itu tuh sampai ke keluarga aku, ke teman aku tuh aku ngelakuin itu. Dan ketika aku menjalani hubungan baru, itu takut banget. Tapi akhirnya aku berpikir kayak dosa juga nggak sih punya ketakutan seperti ini, dan kayak melukai diri sendiri nggak sih sampai kapan? Karena sejatinya kan jodoh, maut, dan umur udah ditakdirkan ya, udah ada garis tangannya sendiri. Jadi ketika memulai, sering juga cerita ke pacar aku yang baru, aku takut deh, tapi dia menguatkan sih, kayak kamu juga akan capek dan akan menyiksa diri sendiri sih kalau selalu ingat kejadian itu gitu. Jadi insya Allah, kalau kata Allah umur kita udah sampai sini ya mau gimana gitu. Jadi sekarang lebih ke apa yang hadir dan pertemuan kita sekarang, suatu hari nanti tuh pasti akan berpisah juga sih sama kita. Jadi kayak udah tegar duluan dan memikirkan hal pahitnya, entah berpisah karena nggak cocok atau berpisah karena sudah waktunya untuk pulang ke yang di atas, kayak gitu. Oke. Aku tuh jadi ini ya, jadi apa maksudnya namanya jadi berefleksi gitu juga sendiri ya. Kadang kita sebagai manusia tuh suka mikirin hal-hal yang dalam tanda kutip sebenarnya kita nggak perlu pikirin lagi karena sudah diatur kok gitu. Betul. Ini tugasnya kita tuh cuma mempersiapkan diri, menguatkan diri. Tapi kita mikirinnya itu apa jauh banget. Itu mungkin yang suka bikin kita stres kali ya, overthinking, ya. Jadi apalagi tiap malam gitu. Oke. Nah mungkin di sini kalau misalnya nanti ada teman-teman yang mau berbagi cerita juga, boleh ya langsung komen aja di bawah gitu. Kalau ada yang jadi sedih gitu nonton ini ya mohon maaf deh. Atau punya pengalaman yang sama atau lebih berat, boleh cerita juga. Oke, kalau dari Teh Echa gitu, ada kayak tips khusus nggak sih bagi teman-teman di sini mungkin yang pernah mengalami hal yang sama gitu, atau mungkin sekarang lagi mengalami kehilangan gitu yang mungkin ya beda tapi mirip-mirip lah gitu. Ada tips nggak sih dari kamu kira-kira? Yang pertama harus apa nih? Ada 2 tips sih Kak. Yang pertama, kalian harus menghargai siapapun yang ada di sekitar kalian. Karena nggak semua pergi itu diiringi dengan pamit. Jadi kalian harus menghargai momen itu di setiap detik. Karena kalau udah pergi tuh kita akan nyesel sih Kak. Kenapa kita dulu nggak effort ya ke dia? Kenapa dulu kita nggak tulus ya ke dia, seperti itu. Sama kedua, untuk yang sudah pergi memang berat, tapi kita semua akan mencapai puncak keikhlasan tersendiri. Jangan memaksakan diri untuk cepat sembuh, tapi yakinin kalau kamu akan sembuh apapun luka kamu. Semangat! Take your time, nanti juga kamu akan kuat dengan sendirinya. Amin. Oke, nah sebelum aku mau ngobrolin berbagai macam penggalangan dana Teh Echa di aplikasi Kita Bisa, aku mau tanya lagi nih, satu lagi ada inisiatif baiknya Teh Echa, yaitu memberikan jasa MC pernikahan gratis bagi nakes waktu itu. Wah, itu aku amazed banget sih, kayak ini orang pekerjaan utamanya MC tapi dia mau nge-MC nggak dibayar gitu kan, kayak gimana ya ceritanya itu? Kamu kepikiran kayak gitu gimana sih Teh? Pertama kepikiran, jadi pada saat lagi pandemi ini kan banyak banget pelajaran yang kita dapatkan ya Kak. Dari pola pikir juga jadi berubah nggak sih? Jadi pikir, aduh gimana caranya kita buat bertahan hidup dan lain-lain. Nah salah satu yang sampai sekarang berat itu nakes sih menurut aku. Apalagi kemarin kan COVID sedang tinggi-tingginya, banyak sekali orang-orang yang menunda pernikahannya. Dan juga banyak sekali orang-orang yang menunda di saat lagi memang belum boleh PPKM gitu, masih PPKM. Ada juga yang memang kan harus bertugas kan, jadi kayak kepikiran aja sih, aku harus ngapain ya, pada situ lebih kayak gitu aja, ngapain ya udah deh, dapet cerita tuh dari DM, curhat biasa followers aku yang tentang pernikahan, terus kepikiran kayak mau buka campaign ini deh, mau menggratiskan jasa MC, karena suka sedih aja bacanya, kayak kak aku pengen di MC-in kakak tapi aku nggak ada dana-dana lain, padahal kan aku bantu nggak semua hal tentang uang kan, selagi aku bisa bantu ya aku bantu. Jadi yaudah deh aku buka aja campaign itu, dan alhamdulillah ada beberapa, belum banyak karena banyaknya di luar kota. Kalau keluar kota kan aku berat waktunya sih Kak, jadi ada beberapa yang sudah terrealisasikan dan aku bisa bantu di acara pernikahan mereka. Duh, happy banget nggak sih pasti mereka iya, gitu. happy. Kamu dapet cerita-cerita apa tuh dari pernikahan itu yang kamu pandu? Iya, yang pasti mereka menunda pernikahannya, terus mereka kayak kaget sih, kayak ya ampun aku tuh
emang impian banget bisa di MC-in kakak, terus tiba-tiba kakak buka hal kayak gini tuh kayak kayak Allah tuh baik banget ya sama aku gitu, dilancarkan lah, dan rezeki sih aku bilang. Kayak gitu. Nanti kamu kalau nikah aku MC-in ya. Oh baik, siap deh, dicatat ya, nanti dicatat nomor teleponnya, nanti langsung aku calling ya. Iya. Berarti mungkin kalau kayak gitu dari netizen minta doanya aja kalau jodohnya supaya dilancarkan gitu, mungkin itu lebih penting ya daripada MC. Terus kalau aku nikah aku MC sendiri kok Kak, bawa HT. Oh gitu ya, jadi dia yang di pelaminan tapi mic-nya clip on mungkin ya, jadi sambil kayak oke, setelah ini berfoto bersama saya, mohon dari keluarga ini langsung sendiri. Aduh, oke. Nah, Teh Echa, aku juga lihat ya Teh Echa tuh juga deket ya sama adik-adiknya ya gitu. Aduh, iya nggak sih? Iya, bener nggak sih, deket banget, karena aku suka lihat tuh kamu suka nge-insta story gangguin mereka di mobil gitu. Iya, Itu iya. kamu tuh suka ngajak mereka juga nggak sih ke kegiatan-kegiatan sosial kamu nih, atau memang kamu ternyata kayak gini karena dorongan orang tua juga gitu? Iya, pertama aku melakukan ini karena contoh dari orang tua aku ya, bagaimana keluarga aku suka mengajarkan untuk lebih peka terhadap sesama, apalagi orang sekitar rumah kita. Kalau adik-adik aku belum pernah aku ajak, tapi sudah diajarkan, karena kan lagi pandemi juga ya Kak, apalagi anak kecil kayak gitu, ya banyaklah kekhawatirannya. Jadi ya paling aku menjelaskan sih ke mereka kayak, karena mereka suka kepoin Instagram aku kan, walaupun mereka nggak punya Instagram, kepoin aja, bisa tahu aja aku ngapain. Dia suka nanya, Kak itu kasihannya kakek-kakek yang Gojek gitu, Kak itu kasihannya kakek-kakek yang ini. Mereka tahu, aku suka menjelaskan bahwa ya nanti kalau kalian, ya kalau lagi jalan buat ngasih ke badut atau ke pengamen juga itu salah satu hal yang harus kalian lakukan. Aku suka bilang bahwa kalau kalian dikasih uang jajan sama aku atau sama mama sama ayah, ingat ada rezeki orang lain dari uang jajan itu, walaupun cuma 2.000 atau 5.000. Udah aku ajarkan sih. Oke. Nah tapi kalau sekarang kan kemarin kita sempat ramai juga ya di berita kalau ada peraturan baru nggak boleh kasih ya gitu. Iya, betul. Ke pengamen gitu. Itu kalau dari kamu ngajarin ke adik-adik kamu gimana tuh jadinya untuk tetap membantu orang gitu tapi tidak melanggar hukum gitu jadinya? Iya, kalau aku sih karena adik aku juga jarang banget keluar rumah kan di masa pandemi ini. Paling aku kayak menjelaskan, karena kan kalau anak kecil itu kadang lebih ini ya, pertanyaannya lebih spesifik ya, kenapa sih gini, kenapa sih, ya aku bilang aja bahwa ya mungkin pemerintah membuat aturan itu supaya demi keamanan bersama, biar kitanya juga ya pokoknya banyak lah Kak gitu, kayak ngasih penjelasan dengan bahasa anak kecil aja. Tapi emang adik aku jarang banget sih keluar rumah. Oke. Iya. Mungkin setelah ini bisa dibantunya dengan digital, itu dengan aplikasi kita bisa ya, karena bisa bantu orang lewat situ juga. Iya betul. Apalagi anak kecil sekarang di umur 2 tahun aja tuh kadang ada yang udah pegang handphone loh anak kecil sekarang. Jadi kadang kayak aku selain menjelaskan hal-hal yang harus kita jelaskan, kayak aku juga bilang ke mereka kalau mau nonton YouTube tuh harus yang ini ya gitu YouTube-nya. Atau kadang mereka juga suka sama konten-konten sosial kayak konten ODGJ dan lain-lain gitu. Terus salah satu halnya juga kadang kan kalau misalnya mereka nonton YouTube kan suka ada iklannya tuh dari Kita Bisa dan lain-lain, tuh juga suka kalau lagi nonton bareng suka sambil aku jelaskan kayak gitu. Oke. Mereka tuh tapi pegang handphone nggak sih? Maksudnya ngerti untuk mengoperasikan? Ngerti, karena kan bisa, semenjak ya? sekolah online ini wajib banget sih mereka untuk mengerti handphone, karena ya mau gak mau kita jadi kasih, cuman kita awasi lah Kak, adik-adik aku yang kecil-kecil itu, bawel-bawel itu, yang minta kuota mulu. Perasaan dikasih gratis dari pemerintah kok minta mulu buat apa ya nih? Habisnya YouTube juga soalnya. Bener. Oke. Iya. Pas itu bener-bener orang yang bercerita, beda loh Kak, orang yang meminta dan bercerita. Dia tuh emang lagi sharing aja, aku juga ngedengerinnya tuh enak gitu. Tahu nggak sih Mbak,